sekedar hafal ya, tapi tidak punya endingnya yang yang lebih bagus ya buat apa gitu. Nah, sarjana kita ini kan sarjana agama Buddha itu tentunya punya kedewasaan dalam beragama itu sendiri. Iya. Selamat datang, Bante Karuno, Ya. Sistia. Yes. Ketemu Oke, lagi Kak. kita. Ini Terima saya memberi selamat kepada Bante Karuno sebagai Ketua STAB Samaratungga ya. Ya. Periode untuk kapan sampai kapan, Bante? 2022 sampai 2027. 5 tahun, Bante. Iya, 5 tahun. Itu nggak ada aturan untuk sampai 3 periode nggak boleh, Bante ya? Paling 2 periode. 2 periode. Sama kayaknya. Sama kayak presiden. Dua periode itu udah tua loh. Nah, Bante, keterlibatan STAB sebetulnya di Indonesia khususnya untuk apa ya? Sebenarnya STAB ini kan sekolah Ilmu. agama lah. Sekolah khususnya. tinggi ilmu agama Sekolah Buddha. agama dulu. Oh, sekolah Sekolah agama. agama. Sekolah agama. Kalau dulu kan ada PGA itu namanya ya. Oh, PGA pertama PGA, awalnya. Pendidikan Guru Agama. Itu sebenarnya kan untuk menjawab tantangan kita bahwa pada waktu itu di lembaga-lembaga sekolah formal itu kan diperlukan yang namanya guru agama. Guru agama ya kalau waktu dulu itu ya lulusnya jadi pendidikan guru agama gitu agama. Kayaknya tokoh-tokoh kita itu punya mimpi supaya terutama yang awalnya sih berpikirnya sekolah minggu itu biar ada yang ngajar dengan basic ilmu agama yang cukup gitu, yang cukup. Tapi kan bergulirnya waktu, akhirnya sekolah tinggi itu diperlukan karena tuntutan bahwa ngajar agama di sekolah dasar utamanya itu ya harus sarjana gitu. Kalau dulu Persyaratan kan ya? iya, kalau dulu kan SMA boleh ngajar SMA gitu, setaraf SMA boleh ngajar Yang SMA. penting ada yang mau ya Bante ya. Yang penting punya kemauan untuk ngajar gitu. Tapi sekarang kan tuntutan pemerintah kan beda, bahwa ngajar di sekolah formal utamanya adalah di SD itu harus sarjana paling tidak, sarjana. Bahkan dari TK pun juga harus sarjana kalau sekarang ya. TK pun sarjana. Iya, Bante. Ada sarjana PAUD. Nah. Sarjana PAUD. Nah, ini tentunya bukan semata-mata untuk mempersiapkan sebagai tenaga pendidik sebenarnya perguruan tinggi agama Buddha ini, tapi juga mempersiapkan generasi-generasi yang melek dharma lah kalau kita ngomong. Melek dharma karena mereka belajar di lingkup sekolah agama, pendidikan agama tadi. Nah, harapannya di sini juga bisa banyak membantu, terutama untuk para bikunya, untuk sangga, terutama sangga karena keterbatasan animo yang masuk ke kehidupan sangga. Ini tentunya kan dengan perkembangan umat yang sebegitu banyak, tentu membutuhkan tenaga yang bisa mencakup keseluruhan kebutuhan yang ada, sehingga perguruan tinggi agama Buddha ini harus dipersiapkan untuk itu. Nah, maka di situ akhirnya didirikan, awalnya itu cuma berdiri 1, akhirnya berkembang menjadi 2, termasuk sekolah tinggi agama Buddha Samaratungga ini sebenarnya kan nomor 1, nomor 2 yang berdiri setelah ada perguruan tinggi yang lain. Nah, di situ ternyata terutama yang merasakan pertama kali itu di daerah Rio. Di daerah Rio itu dulu waktu ketua majelisnya itu Romo Tony Sasana Surya itu sangat terbantu sekali karena beliaulah yang banyak
memanfaatkan lulusan guru agama ini untuk membackup di wilayah dia. Oh. Jadi tempat lain itu belum banyak guru. Ramadhani waktu itu sudah ngomong pas Bante tugas di daerah sana itu katanya sudah punya 75 guru yang mengajar di wilayah 75 Riau. Bante. 75. Riau. Wah, Dulu lumayan masih banyak. Riau sama Kepulauan Riau masih gabung. Oh, Jadi udah punya 75 guru. Dan ternyata setelah kita menelusuri sampai ke daerah-daerah, kita datang ke tempat itu, terus kita melaksanakan pembinaan, ternyata guru itu punya peran yang luar biasa di tempat itu. Bukan hanya sebagai pengajar di sekolah formal, tapi mereka juga mengajar di lingkungan wihara itu. penyuluh Bante ya. Ya dulu, bukan Bukan hanya penyuluh. Sekolah dia minggu. juga penyuluh, juga termasuk upacarika. Oh, Upacarika, karena mereka harus mengajari bagaimana bukan hanya mengajar tentang ilmu agama saja, tapi juga mengajari tata upacara keagamaan yang ada di tempat itu. Juga mereka menyampaikan dhamma juga gitu. Jadi langsung double ya Bante ya. Jadi kalau kita lihat dari kondisi itu ternyata perannya luar biasa gitu. Perannya luar biasa. Yang mungkin belum banyak dipahami oleh banyak orang ya. Banyak orang bahwa kenapa STIAB harus berdiri, harus terkondisi dengan itu, terus punya peran seberapa jauh, itu kadang-kadang kan belum dipahami dengan baik. Tapi ternyata punya peran yang luar biasa. Itu. nah kalau tadi Bante sampaikan 75 guru agama yang bisa diutilisasi ya, maksudnya sesuai dengan keperluan kayak di Riau tadi. Sedangkan yang kalau saya pernah dengar justru di Pulau Jawa seakan-akan over kuota. Sebenarnya kalau over kuota lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha itu karena ketidaksiapan mereka untuk diterjunkan ke daerah lain. Ke daerah lain. Bahkan dalam waktu belakangan ini dari wilayah-wilayah terutama Sumatera itu banyak minta guru, tapi kita malah tidak bisa melayani, belum bisa memenuhi kemauan mereka untuk menampung guru-guru tersebut, untuk untuk memberikan tenaga guru tersebut. Karena apa? Tidak semua mereka yang lulus dari sana itu juga mau untuk pergi ke luar pulau gitu loh. Nah, termasuk kemarin Kalimantan juga ada minta, termasuk di Riau juga ada satu daerah yang minta. Nah itu justru malah kita tidak bisa memberikan karena ya itu tadi yang siap ke sana itu siapa gitu. Oh, jadi over kuota itu memang terjadi karena penugasannya mereka tidak siap ya Bante ya. Karena mereka nggak siap untuk keluar ke sana, dan mereka menganggap bahwa saya harus tinggal di Jawa gitu. Nah, itu ya. Oh, jadi sebenarnya banyak juga yang meminta ya Bante untuk guru agama Buddha itu. Masih banyak juga, masih banyak yang minta itu. Karena kan di lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha ini kan sebenarnya bukan fokus pada nilai-nilai agamanya saja, tapi kan ada keterampilan-keterampilan lain yang tentunya nanti diberikan oleh mereka untuk penambahan skill ya, penambahan skill supaya mereka nanti saat berada di masyarakat itu ya siap untuk memberikan pelayanan, bukan hanya sekedar ngajar, yang penting ngajar di formal ya cukup gitu. Karena pada prinsipnya kan sekolah makin tinggi berarti kan kedewasaan kita makin berkembang, terutama kedewasaan berpikir kita. Nah, tentunya dengan mereka sekolah di Sekolah Tinggi Agama Buddha ini, ya harapnya punya kedewasaan dan punya istilahnya kecerdasan, bukan hanya kecerdasan intelektualnya saja berkaitan dengan ilmu agama, tapi spiritualnya juga berkembang, sosialnya juga berkembang, dan mereka juga mampu gimana untuk ada satu persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mereka mampu untuk memecahkan hal itu. Ini yang paling penting. Kadang-kadang orang yang pintar, sosialnya bagus,
spiritualnya juga lumayan, tapi saat ada permasalahan dia nggak bisa ngatasi gitu, karena nggak punya strategi yang bagus untuk mengatasi masalah-masalah itu. Inilah tentunya yang harus dibangun supaya masalah saat mereka lulus ini di masyarakat itu yang diperlukan apa gitu. Yang diperlukan apa, dan lulusan sekolah tinggi agama itu juga memang sampai saat ini juga bukan hanya sebagai guru, ada yang kerja di kantor ya, ada yang lulusan ini, ada yang lulusan dari sekolah tinggi agama Buddha itu ada kerja di Kementerian Agama ya, ada yang sekarang jadi pembimas, ada yang malah sekarang mungkin jadi ya kerja di itulah lingkungan seputaran itu. Nah, tapi kalau tadi Bante sampaikan lulusan pasti gelarnya SAG Bante ya? Ya SAG. Sekarang SPD. Oh SPD ya, sarjana pendidikan ya? Karena ya jurusannya karena kependidikan. Kalau dulu SAG. Ya. Ya, sekarang SAG. Sekarang beralih ya pendidikan, lebih fokus ke pendidikan sebabnya. Nah tadi Bante sampaikan bisa sampai jadi kerja di kantoran. Nah kalau begitu jurusan yang tersedia di STAB khususnya S1 apa saja tuh Bante? Kalau sekarang di beberapa STAB itu baru punya satu program studi, yaitu kependidikan agama Buddha. Tapi kedepannya saya kira hal itu sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mulai membuka tambahan prodi baru sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini berkaitan dengan pelayanan itu sendiri gitu. Seperti kita sendiri yang di Sekolah Tinggi Agama Buddha Semaratungga itu, Magam Buddha Semaratungga, kedepannya juga kita bukan hanya kependidikan yang harus kita punya, tapi di situ sekarang kan sudah kependidikan S1 sama S2, dan nanti kedepannya ya kita kalau bisa S3 kenapa tidak gitu, harus bisa kita lakukan. Tapi terobosan baru yang mungkin bisa kita bangun, ya nanti pengembangannya Buddhist study boleh kita lakukan gitu. Karena apa? Banyak mungkin tenaga Dharma Duta kita yang mungkin agak kewalahan untuk mencari referen dengan pendidikan formal yang kita tawarkan kepada mereka. Tentunya mereka ini akan bertambah gitu, bertambah pengetahuan mereka dan mungkin strategi untuk mencari referensi berkaitan penyampaian dharma yang harus dilakukan, mereka pun lama-kelamaan akan bisa mereka lakukan dengan baik gitu. Karena apa? Sesuatu yang tertata dengan baik, terstruktur dengan baik, ini akan memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki atau melakukan. Itu yang terpenting. Di samping itu pula nanti mungkin bisa juga, kemarin kan ada wacana yang mungkin kita bangun, termasuk nanti ke depannya jika kita bisa buka ya itu manajemen bisnis bisa kita lakukan di sana, atau mungkin nanti ke depan bisa kita lakukan seni budaya. Nah, seni budaya yang mana ini kaitannya juga dengan pelayanan karena apa, kesemuanya itu bisa kita lakukan dan pengembangan. Kalau ke depan kalau cuma hanya sekolah tinggi saja, saya kira sampai sekarang kan di Sekolah Tinggi Agama Buddha lingkungan Kementerian Agama Buddha, terutama Dirjen Buddha ini kan masih belum ada institut, belum ada universitas, apalagi ya masih belum terwujud sana. Nah, nanti kedepannya ya dengan mungkin kita melihat peluang-peluang yang ada dan mungkin support dari kawan-kawan kita ya, dari kawan-kawan kita semua umat Buddha yang ada, potensi-potensi yang telah mereka miliki, yang kadang-kadang kemarin kan Bante juga ada ketemu dengan beberapa rekan-rekan Buddhis itu, ternyata Bante saya juga pengen untuk menyumbangkan kesempatan dan waktu saya untuk perkembangan Sekolah Tinggi Agama Buddha. Jadi di sini kan satu terobosan yang luar biasa gitu. Ternyata kita itu bukan kerja sendiri gitu loh. Kita bukan kerja sendiri, tapi ternyata rekan-rekan kita juga ada kepedulian ke sana gitu. Ya, cuma belum tahu jalurnya ya. Ya, makanya kan kita ini kan peluang ini kan harus kita tangkap. Kita tangkap dan kita persiapkan istilahnya wadah yang bisa menampung kemampuan-kemampuan beliau yang
punya kemauan ke sana itu. Ya, supaya tujuannya sama, tapi caranya mungkin berbeda. Kalau Iya. mereka mungkin berkontribusi bukan dalam sisi pendidikannya, tapi dari sisi fasilitas. Ya. Itu makanya di situ. Di samping itu ada yang mungkin, oh saya Bante punya basic ini pendidikan semacam ini. Kira-kira ada nggak prodi yang dipersiapkan di sekolah tinggi kita? Sekarang kan masih sekolah tinggi ya, nanti Ya. kedepannya kalau prodinya sudah cukup. Karena di situ aturan PMA yang baru ini kan punya 4 prodi sudah bisa jadi institut gitu. Dengan persyaratan-persyaratan yang lain yang tentunya memang harus kita dukung. Termasuk dengan fasilitas-fasilitas penunjang nanti berapa luas kita lokasi yang kita miliki untuk itu, bangunan yang harus kita persiapkan dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentunya nggak bisa kita kerjakan sendiri gitu. harus dapat support dari rekan-rekan yang ada di seputaran ini. Yang tentunya ini juga kita juga mempersiapkan kondisi itu memberikan dampak kebermanfaatan bagi mereka juga gitu. Jadi istilahnya bukan kita mengharapkan mereka untuk support kita, tapi kebermanfaatnya apa yang saya dapatkan gitu ya. Jadi kan harus ada imbal balik supaya nanti ada balance yang bisa kita munculkan. Strategi-strategi itu memang betul-betul bisa kita bangun dengan baik. Karena komunikasi itu kan bukan sekedar mereka bisa bantu, kita bisa menerima, bukan hanya itu, tapi setelah mereka bisa bantu ke kita, progres apa yang dapat kita lakukan untuk hal itu. Ini yang Ada hasilnya, Bante ya? Iya, hasilnya. Nanti biar mereka juga kayaknya saya juga membantu juga kayaknya sia-sia banget. Dengan sampai itu muncul. Apakah ini ladang yang sesuai atau bukan gitu? Pas atau tidaknya ya kok. Iya. Dan apalagi kawan-kawan kita yang di Jakarta ini kan supportnya luar biasa gitu. Kita lihat dengan misalnya kita buka S2 ternyata dari Jakarta sendiri yang kuliah ikut support ke kita juga cukup banyak. Lumayan ya Bante. Banyak yang bantu kita. Berarti ini kan memberikan satu istilahnya nilai plus buat kita. Ya. Ya, nilai plus buat kita. Jangan sempat nanti yang sekarang yang kadang-kala terjadi itu kan di lingkungan perguruan tinggi agama Buddha ini kan awalnya bisa melejit banyak, itu banyak yang masuk karena sekarang berkembang makin banyak perguruan tinggi agama Buddha itu sekarang kan ada 14 perguruan tinggi agama Buddha. Padahal istilahnya itu prodinya sama. Akhirnya apa? Kita rebutan anime. Mahasiswa ya Bante. Oh ya ada. Nah, ini kan kondisi itu kan sebenarnya kan kurang sehat gitu. Kurang sehat ya? Ya kita boleh bersaing tapi bersaingnya dengan kondisi yang sehat, harusnya kan gitu. Nah ini tentunya harus kita bangun supaya ke depan ini menjadi satu solusi-solusi terbaik untuk perkembangan perguruan tinggi agama Buddha terutama ya. Ya semoga nanti ke depannya ya bukan hanya perguruan tinggi agama Buddha tapi istilahnya menjadi institut atau bisa juga universitas ya. Di university gitu. Berkembang lebih luas ya Bante. Lebih luas, jangkauannya juga istilahnya yang sekolah di situ juga istilahnya banyak orang yang ingin untuk belajar di tempat kita gitu. Itu ya tentunya mungkin ke depan untuk visi misi yang harus kita bangun. Yang sudah dilakukan Bante yang agar masyarakat mengenal keberadaan STAB bukan hanya Samaratungga atau yang lain, tapi khususnya mungkin Samaratungga Bante. Ya, Samaratungga kita sudah memberikan promosi-promosi, gitu. Misalnya informasi-informasi berkaitan dengan hal ini dengan jejaring jejaring informasi yang kita persiapkan. Media sosial Bante. Termasuk media sosial, webnya, dan kita juga istilahnya mengenalkan kepada tokoh-tokoh Buddhis kita bahwa Samaratungga itu ada gitu. Samaratungga ada dengan kegiatan-kegiatan seperti istilahnya Samaratungga semalam kita ngadakan kegiatan itu. Samaratungga Sariti naik ya. Salah satunya itu kan ya, untuk memperkenalkan buat buat kawan-kawan kita bahwa Samaratungga itu ada. Ya. Dan Samaratungga itu diinisiasi oleh tokoh besar kita, yaitu Bante Asin Jinara kita. Nah, Sukong ini punya peran yang luar biasa terhadap dunia pendidikan, tentunya yang berada di Samaratungga itu sendiri gitu. Dengan tokoh-tokoh kecil yang dulunya berada di lingkungan umat Buddha Wihara Mabodhi Semarang dan juga tokoh umat Buddha yang ada di Boyolali itu
itu mereka menginisiasi satu pendidikan formal yang dengan keterbatasan yang beliau miliki, dengan diberikan modal yang istilahnya itu modal kalau pas-pasan ya. Pas yo. Bukan pas, malah kurang Bante kali ya. Ngomong pas gimana ya? Ya, tetapi istilahnya yang kita apa itu sangat tertarik sekali dan sangat memberikan motivasi yang besar itu semangatnya dengan beliau yang tidak memiliki basic pendidikan yang cukup, yang tinggi, tapi mereka terpikirkan untuk itu akhirnya bisa terwujud Sekolah Tinggi Agama Buddha hingga saat ini. Mungkin sekarang kita sebut mereka ini adalah visioner, Bante. Iya, visioner. Kalau bilang sekarang founding father kita, ya, yang terus memberikan menginisiasi kita. Maka kan dulu kan istilahnya kepedulian, istilahnya sangga itu ya kayaknya Sukong, dulu ada Bante Ugadamo, terus Bante Dewa Dharma Putra dulu yang banyak membantu di lingkungan sana karena keberadaan beliau memang di Jawa Tengah ya, Bante Ugadamo dan Bante Dewa Dharma Putra itu beliau yang support itu. Tapi yang support paling utama, yang memberikan inspirasi paling utama adalah Bante Asin atau Sukong itu sendiri. Itu. Sehingga sampai saat ini bisa terwujud. Sampai sebesar ini ya Bante. Bante kembali lagi tadi kan mengenai Sembaratungga ya, kan di sana itu kan perguruan tinggi agama Buddha. Bante tadi juga menyebutkan bahwasannya lulus dari sana itu juga nggak harus menjadi guru agama Buddha. Nah, di Sembaratungga itu sendiri apakah fasilitas pembelajarannya itu hanya kayak khusus agama Buddha saja, atau memang dibekali yang lain itu dengan dibekali seperti apa sih Bante? Ya sebenarnya kalau ini kan kurikulum itu kan ada kurikulum inti, kurikulum penunjang, dan kurikulum mulok ya, muatan lokal. Muatan lokal ya yang mungkin yang lebih dipersiapkan untuk internal lembaga itu. Nah, kaitannya karena ini calon guru agama, ya tentunya ilmu keguruan ya harus dipersiapkan. Terus ilmu-ilmu keagamaan juga dipersiapkan, diberikan pada mereka. Tapi muatan-muatan lokalnya ini kan untuk menunjang keterampilan mereka, supaya mereka saat berada di masyarakat itu punya skill yang nanti bisa dikembangkan di situ. Jadi bukan hanya sekedar dia memang cuma hanya sekedar mampu mengajar, tapi istilahnya untuk hal-hal yang lain dia nggak kuasai itu ya. Nah itu kan karena sifatnya nanti jadi guru itu kan juga pelayan, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Buddhis itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka punya. Nah ini ya di situ ya keterampilan, apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada di situ kan ada bahwa guru itu juga harus menguasai media pembelajaran. Nah, tentunya di situ ya punya skill komputernya juga harus punya. Bagaimana bisa menggunakan fasilitas dari perangkat itu menjadi satu sarana untuk pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu bisa dibekali juga, istilahnya di sana masuk cuman mereka jadi guru ngajar aja. Pemberdayaan masyarakat gimana mereka bisa lakukan. Jadi ada beberapa skill yang mereka memang kita persiapkan untuk bisa dimiliki. Ya malah justru kalau di Sembaratungga itu kita punya harapan dulu kita persiapkan sampai bagaimana mereka mahir dalam berbahasa Inggris misalnya. Ini kan satu kondisi, karena waktu itu saat ketemu sama umat Buddha yang dari Singapura, ini kan jangan sampai mahasiswa itu ketemu sama umat Buddha dari sana yang notabene tidak bisa bahasa Indonesia ya, bisa bahasa Indonesia, tapi tidak terlayani saat berkunjung ke tengah-tengah mereka. Nah ini sehingga dipersiapkan untuk langkah ke sana. Jadi ternyata beberapa hal tentunya sekarang apa yang kira-kira baru baru mulai melejit gitu, dan saat itu bisa kita berikan kepada mereka, ya kita kondisikan untuk itu. Berarti nggak boleh ragu-ragu ya kok kalau mau
sekolah di perguruan tinggi agama Buddha ya. Ternyata banyak hal juga yang bisa didapatkan. Ya, saya yakin juga harusnya manajemen juga mereka terlatih, Bante. Ya, manajemen itu satu hal yang penting. Ya. Kalau tertatanya manajemen dalam satu lembaga atau satu organisasi, ini sebenarnya kan memiliki nilai tambah. Ya. Nilai tambah yang sangat besar perannya bagi perkembangan atau kemajuan manajemen itu sendiri. Kalau seorang ahli manajemen itu kan menyampaikan gini, rencana yang sudah matang, tertata dengan baik, itu berarti kan sudah memberikan peran 40-50% keberhasilan. Nah, dari situ tentunya ya manajemen ini yang menjadi satu sistem yang harus kita bangun supaya perkembangan sekolah tinggi kita ini menjadi sesuatu yang sangat sangat diminati dan dilirik oleh orang-orang yang memang punya kesan positif di lembaga kita itu sendiri. Ya, karena kita kan bukan cuman istilahnya promosi cerita panjang lebar, tapi ternyata di situ endingnya ternyata belum sempat kita realisasikan dengan baik. Ini menjadi satu PR yang harus kita bangun, yang kita kondisikan supaya hal itu akan menjadi kenyataan gitu, kenyataan yang terus kita wujudkan dalam proses perkembangan lembaga perguruan tinggi agama Buddha. Dan satu hal yang tentunya yang menjadi pertimbangan lain lagi, ada beberapa tokoh kita ini juga mengharapkan bahwa sekolah tinggi agama Buddha itu jangan selamanya menjadi sekolah tinggi gitu. Mereka juga punya keinginan, punya mimpi-mimpi. Kenapa sih umat Buddha itu tidak pernah berpikir untuk mendirikan universitas Buddhis gitu ya. Walaupun memang saat ini sudah ada gitu universitas Buddhis, tapi kan baru satu saja kan itu ada di situ, universitas Buddhis. Kalau kita kembangkan nanti ke depannya, tentunya Universitas Buddhis itu bukan hanya ada di satu tempat atau cuma satu saja, tapi bisa berkembang menjadi lebih banyak tentunya gitu. Harapan kita ke depan seperti itu. Nah ini kan progres ini kan harus kita persiapkan secara bertahap. Nah, kalau tadi Bante menyampaikan kalau menjadi institut berapa banyak sih program studi yang harus kita persiapkan. Nah paling tidak minimal harus ada 4 program studi. 4 program studi itu kalau bisa ya istilahnya di situ mencakup beberapa jurusan yang mungkin perlu dipersiapkan. Itu kan harapan kita gitu. Tapi program studinya bukan nanti kependidikan mulai dari S1 sampai S3 sudah 3 program studi. Ya memang itu 3 program studi. Tapi kan satu rumpun ilmu. Jadi itu juga tidak bisa ya Bante ya. Ya harus ada. Mestinya kalau gitu ya istilahnya kurang bijak ya kalau kita mensikapinya dari 4 program studi paling tidak S1 ini memiliki program studi 4 program studi yang berbeda gitu. Yang berbeda dari rumpun ilmu yang berbeda. Harusnya kan begitu. Gitu. Tentunya nanti yang mesti harus kita pertimbangkan. Misalkan prodi manajemen Buddhis sendiri gitu Bante ya. Ya itu makanya di situ kan ada yang itu namanya manajemen bisnis. Ya. Manajemen bisnis Buddhis itu. Nanti di situ kan kalau bisa memang dikembangkan itu harapannya kan itu bisa kita buka. Ya. Karena di PMA-nya di PMA-nya itu di situ sudah dipersiapkan. Oh, sudah ada Bante itu ya? Sudah dipersiapkan. Okay. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau sudah dipersiapkan di situ kan berarti kita boleh melangkah gitu. Dan ini juga istilahnya ada studi kasus yang mungkin kita lihat gitu ya, kita lihat di lapangan seberapa besar animo masyarakat untuk menerima kehadiran yang program-program studi baru ini. Ya. Program studi baru ini mulai kita ya berusaha untuk survei. Sepertinya Tia berminat Bante kalau dibuka. Aku baru denger ini kok, jujur. Bukan kalau dibuka mau daftar gak? Kayaknya bisa tertarik juga ini. Kan Bante bilang masih ada animo, kalau nggak kapan bukanya? Oh berarti perlu banyak-banyak ngajak orang ini biar cepet-cepet dibuka ini. Jadi kalau banyak yang tertarik, lebih cepat dibuka. Ya, karena animonya kelihatannya sudah, ternyata, wah itu cocok Bante. Kemarin kan waktu kita menerjunkan program pengalaman lapangan buat mahasiswa untuk praktek di sekolah itu kan. Ya. Saya juga survei kepada siswa-siswa yang ada di sini. Kalau kita misalnya membuka program baru ini gimana?
wah mau Bante kalau nanti ada ya di sekolah Bante ada yang programnya itu saya ya siap untuk sekolah di sana gitu. Nah ini kan berarti kan oh ternyata ada daya tarik minatnya ya cukup bagus. Itu baru di satu tempat itu kita ngomongnya itu. Nah, karena di situ ada yang PPL di SMA. Nah nanti berarti kan di tempat lain saya kira ya pasti ada ketertarikan untuk bisa bergabung bersama-sama kita. Ya nanti coba itu kita sambil di samping survei itu ya kita sambil mempersiapkan langkah-langkah yang memang dibutuhkan untuk membuka program baru. Karena Berarti, mungkin Tia dulu boleh. sorry kok. Ini terlalu semangat soalnya. Terlalu serius ya. Berarti perlu untuk kita yang masih muda begini ya kok. Berarti untuk agama Buddha itu kita bisa berinovasi dong Bante untuk pendidikan, nggak melulu kita pikirkan oh di agama Buddha itu sekolahnya cukup perguruan tinggi agama Buddha aja. Berarti kita juga bisa meminati hal yang lain dong Bante untuk supaya perguruan tinggi agama Buddha itu bisa berkembang lagi gitu. Ya tentunya ilmu lain itu juga sama pentingnya gitu. Tapi ilmu agama penting, tapi ilmu yang lainnya juga sama pentingnya. Karena apa? Pelayanan kita di masyarakat kan bukan hanya melayani ilmu agama aja, Nah, itu Bante. tapi ilmu lain juga dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat Buddhis utamanya ya, itu kan juga dibutuhkan. Nah kadang-kadang kan tenaga-tenaga itu kalau tidak kita kita juga ingin ikut mempersiapkan, tentunya ya di situ juga mereka kenapa ya ini kita mau mengharapkan dari sekolah di lingkungan kita sendiri saja yang nanti bisa menjadi karyawan kita. Kalau sekarang kan ada juga sekilas tadi ada dengar-dengar cerita katanya, oh saya kalau bisa nanti cari karyawan yang lulusan sarjana agama gitu misalnya, sarjana pendidikan. Wong ini sarjana pendidikan agama terus minta biar kerjalah di kantor saya gitu. ada yang gitu. Lah nanti kalau misalnya itu kan kalau bisa kan kita memberikan tenaga ini dengan basic ilmu yang sesuai ya Bante. Sesuai dengan dunia kerja ya. Kebutuhan dan dunia kerja yang ada di masyarakat, lingkungan masyarakat kita. Harapan kita kan seperti itu gitu. Nah tentunya ya ini yang sudah dipersiapkan di situ ya bagaimana nanti bisa kita jangkau secara bertahap ini bisa kita kondisikan. Ya, karena paradigmanya Bante yang tadi saya mau sampaikan sebelum dipotong sama Tia tadi Bante. Bahwa lulusan sarjana pendidikan ini tidak cocok kalau kerja di kantoran, tidak cocok kalau untuk urusan bisnis. Karena berpikir, oh kalau sarjana pendidikan ini hanya pasti jadinya guru agama. Mentoknya itu ya kok. Atau wihara gitu levelnya, sehingga tidak bisa keluar dari sana. Nah sehingga kalau muncul paradigma itu ya animo orang tua, anak muda untuk join ke sekolah tinggi agama Buddha jadi kecil karena lulus dari sana akan sulit untuk ya balik lagi rumah tangga kan mau kaya nggak bisa jadinya. Nah kalau seperti itu bagaimana Bante? Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya kurang tepat Bante ya paradigmanya ya. Paradigma itu kurang pas. Kalau kita bilang kalau lulusan sarjana pendidikan agama Buddha, ya sarjana pendidikan agama Buddha itu lebih cocok jadi guru kaitannya dengan profesionalismenya. Kaitannya dengan profesionalismenya kan istilahnya jurusan apa ya harusnya ilmu apa yang harus diterapkan itu gitu. Kalau lulusan manajemen bisnis ya bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnis dengan baik gitu. Bisa mengatur, mengarah apa itu istilahnya menjadi manajer untuk pengembangan itu kan itu harapannya kan gitu. Nah ini kaitannya dengan profesionalisme sebenarnya, tapi juga banyak dari lulusan-lulusan kita ini sekarang apalagi baru-baru ini kan dari Kapolri misalnya, Kapolri kan memberikan peluang pada sarjana-sarjana agama Buddha yang lulusan apa itu sekolah tinggi agama Buddha ini dengan basic ilmu yang mereka terima yang setelah lulus itu bisa juga mendaftar di kepolisian, anggota kepolisian gitu. Tamtama kepolisian ya, nama itu. Wow. Itu ini belum lama ini sudah muncul itu. Sudah ada offering itu Bante. Berarti kan peluang itu kan semakin terluas ada. Ya. Semakin luas. Kalau dulunya itu juga bisa masuk di ranah kepolisian atau ranah angkatan itu menjadi pintar. Jadi bimbingan mental ya di situ.
Jadi menjadi anggota misalnya ABRI atau mungkin kepolisian itu bisa. Ya. Bisa itu sarjana agama Buddha. Kalau yang seperti jurusan saya di komputer, kalau masuk ke angkatan darat ataupun angkatan bersenjata ataupun kepolisian, udah langsung levelnya tertentu. Iya. Karena punya special skill, jadi profesionalismenya di situ. Oh, jadi langsung bisa juga. Berarti juga sama di lulusan sarjana agama Buddha juga sama. Nah, ini Bante membuka paradigma saya karena banyak kawan saya walaupun jurusan teknik informatika yang harusnya jurusannya ke developer, udah ada yang jadi agent properti. Oh, beda-beda ya. Beda jadinya kan. Artinya sama kan kasusnya kan. Jadi kita bukan hanya mengecilkan sarjana pendidikan, tapi ternyata untuk pendidikan yang lain pun terjadi hal yang sama. Sebetulnya kan hanya ya akhirnya semua lulusan mencari peluang kerja. Karena selama ini taunya skopnya hanya itu saja. Ya karena kita mengecilkan skop itu padahal mereka mempunyai kemampuan lebih. Kalau ada juga yang lulusan kita itu setelah beliau lulus ternyata ya memang kerjanya tetap di sekolah. Tapi bukan menjadi guru yang ada di situ. Tapi mereka yang mengatur guru gitu. Kan berarti kan mereka bagian apa itu istilahnya untuk konsultan pendidikan, konsultannya. Menjadi apa itu istilahnya manajer untuk mengatur sekolah itu. Kan berarti kan luar biasa tuh itu. Iya, itu dibayar lebih mahal tuh, Bante. Iya, makanya kayaknya lebih ke situ ya, kok. Biasanya bayarnya lebih mahal ya. Iya, karena itu skillnya kan. Karena itu lebih ke skill mereka untuk mengkondisikan itu kan. Karena apa? Ya tadi Bante sampaikan bahwa sebenarnya kan lulusan kita itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di situ. Masyarakat yang ada di situ itu perlunya apa gitu. Nah, dan ada satu nilai tambah yang dimiliki itu mereka menganggap bahwa lulusan sarjana agama Buddha itu paling tidak itu istilahnya karena mereka banyak menekuni dan banyak belajar hukum karma. Jadi terjadinya penyimpangan itu kecil gitu. Itu pandangan mereka loh ya. Tapi ada plusnya, Bante ya. Itu positifnya. Positif ya. Sebelum terjadi udah mikir dulu kok. Sebelum melakukan udah mikir dulu. Jadi bagi pemberi kerja itu satu positif bahwa terjadinya fraud atau pelanggaran di tempat kerja organisasi mereka tuh kecil. Iya, benar. Iya. Itu pemikirannya begitu ya. Semoga hal itu juga benar adanya gitu. Seharusnya ya begitu. Iya. Jadi Buddhist value-nya ada, Bante ya. Iya, lah itu yang pertimbangan yang utama yang dipahami oleh rekan-rekan kita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, bahwa apa yang diajarkan di perguruan tinggi agama Buddha bukan semacam teori aja, Bante ya. Tetapi bahwa memang karena mereka diajarkan praktek juga, nah value ini yang terbawa kan. Karena kalau terutama di sekolah tinggi ilmu agama Buddha Semaratungga ini kan kita lebih ke tematik ya, bukan mempelajari ilmu atau suta-suta misalnya di situ yang sifatnya hafalan, hanya mereka hafal. Tapi bagaimana bisa mereka mengaplikasikan misalnya suta bagaimana diaplikasikan dengan kondisi-kondisi kehidupan yang ada di masyarakat pada saat ini, atau mungkin kasus-kasus yang muncul ditinjau dari suta itu seperti apa. Abhidhamma juga sama. Abhidhamma kita lebih ke tematiknya. Misalnya meditasi juga sama, lebih ke tematiknya. Jadi istilahnya di situ itu action yang mereka lakukan ini menjadi satu sarana untuk pemahaman ilmu agama itu menjadi satu sarana buat mereka untuk melakukan perubahan. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Maka di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga ini bukan lebih kita arahkan untuk menghafal gitu. Menghafal misalnya di situ Dhammapada hafal seperti apa. Tapi bagaimana Anda bisa mengaplikasikan apa yang tertuang dalam Dhammapada itu menjadi satu konsekuensi dalam konteks kehidupan yang Anda jalankan. Itu yang kita harapkan begitu. Karena apa? Kalau tidak begitu kan sentuhannya ke dalam ini kan jadi kurang gitu. Sentuhannya ke dalam. Kalau kita belajar, maka yang kita pelajari ilmu agama bukan agama. Jadi ilmu agamanya itu yang kita pelajari, yang kita terapkan, kita kondisikan menjadi satu perubahan yang bisa merubah kondisi kehidupan kita menjadi lebih baik.
Itu tentunya yang lebih kita arahkan untuk mengarah ke sana. Apakah semua STAB atau STAB itu mempunyai cara yang sama seperti Samaratungga, Bante? Maksudnya seperti tadi, lebih ke pembelajarannya sama ilmu gitu agamanya, ya, bukan agamanya. Justru STAB Samaratungga ini kita kondisikan dengan kondisi yang berbeda. Karena berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, berdasarkan istilahnya penelitian walaupun tidak kita lakukan cara itu yang selama ini kan dulu STAB Samaratungga juga melakukan hal yang sama. Awalnya itu bahwa mahasiswa kita itu harus hafal suta-suta gitu. Sampai dulu itu ada salah satu dosen itu yang betul-betul killer banget gitu. Kalau kamu nggak hafal misalnya suta-suta ini yang ada dalam misalnya Anguttara Nikaya Sutta, ada berapa suta yang ada di situ, mereka harus hafal semua gitu. Untung saya belum masuk. Kalau udah takut saya nggak lulus. Ya. Masuk bisa, keluar nggak bisa. Ya itu. Padahal kalau kita di situ, tapi dengan cara itu justru tidak memberikan perubahan yang cukup signifikan. Ya, karena lebih mengarahkan ke tekstualnya. Ya, tekstualnya yang lebih dipahami, tapi istilahnya pendalaman ilmunya itu kurang. Makanya yang sekolah tinggi agama Buddha yang kita punya, yang Samaratungga ini, kita nggak ngomong bahwa sekolah tinggi agama Buddha, tapi kita kondisikan sekolah tinggi ilmu agama Buddha. Oh, ada ilmunya kok. Ada STAB. Iya. Jadi karena itu yang lebih kita tekankan bahwa yang kita pelajari itu ilmu keagamaannya, gitu. Ilmu keagamaannya, yang tentunya kalau kita belajar ilmu keagamaan kan harusnya kan ada perubahan yang tingkah laku yang ada dalam diri kita kalau kita mempelajari ilmu agamanya. Gitu. Oh, berarti Bante, kalau kita lulusan agama Buddha itu seharusnya nggak spesifik harus hafal itu ya, harus kita lebih ke prakteknya seperti itu ya Bante ya. Nah, kalau kita hanya sekedar hafal ya, tapi tidak punya endingnya yang lebih bagus ya buat apa gitu. Nah, sarjana kita ini kan sarjana agama Buddha itu tentunya punya kedewasaan dalam beragama itu sendiri. Ya, jadi lebih ke aplikatifnya. Aplikatif yang lebih. Mungkin sama seperti di tempat kerja saya, Bante. Kalau poinnya sih di tempat kerja saya itu 3 nilai. ADS. Apa itu kok? Attitude, Discipline, Skill. Walaupun saya tempatnya perusahaannya IT, skill itu nomor 3. Oh, skillnya malah terakhir ya? Iya, karena skill itu bisa dipelajari. Attitude ini yang susah. Ya, nggak semua orang bisa. Artinya value proposition lulusan dari Samaratungga harusnya udah menempati posisi pertama nih. Iya, harapan kita gitu. Kan tinggal tadi penerapan ilmu agamanya sudah diterapkan, sehingga sudah terbentuk sebagai habit dan attitude kan. Nah tadi orang-orang percaya bahwa lulusan STAB pasti jujur. Itu satu nilai plusnya ya. Value propositionnya di situ justru kan. Nah tinggal yang lain-lain termasuk skillnya kan. Ini yang perlu di-upgrade. Iya betul. Ya, ini menarik Bante. Bahwa di sana sehingga kalau STAB ini sendiri ya, kalau memang value propositionnya sudah jelas, orang harusnya bisa lebih memilih STAB sebagai pendidikan yang dituju. Iya. Berarti sekarang nggak boleh ragu-ragu ya, kok nggak boleh punya pikiran yang kayak lulus dari sana kerja apa ya? Terus kayak mungkin jadi guru aja cukup. Iya. Dan nggak perlu takut disuruh hafalin suta. Saya sendiri kalau suruh bilang sekarang enggak gitu. Udah enggak Bante. Wah, selamat Bante. Itu. Dan dulu kan istilahnya kurikulumnya itu kan sangat itu istilahnya kalau kita bilang itu SKS-nya SKS kecil-kecil semua. Misalnya suta harus berapa berapa SKS gitu. Tapi dibagi cuma 2 semua gitu. 2 SKS. Ya apa mahasiswa nggak makin bengek gitu. Gitu, mereka harus menghafalkan sebegitu banyak, terus mereka harus mempelajari sebegitu banyak mata kuliah gitu ya. Dan semuanya 2 SKS semua. 2 SKS semua akhirnya maka kita di situ akhirnya kita kondisikan bagaimana ini bukan istilahnya
bukan menjadi 2 SKS tapi menjadi 3 SKS. Ya tentunya dosen yang di sini kan memiliki strategi yang yang harus kita tambah gitu. Kita tambah gimana sistem pembelajaran yang harus kita lakukan dengan 3 SKS ini. Ternyata kan banyak cara yang harus kita bangun. Nah, untuk kita bangun untuk mengkondisikan yang dulu misalnya Suta harus 10 SKS, tapi dibagi 2-2 terus. Berarti kan mereka harus 5 semester yang harus mereka bisa menyelesaikan ini. Nah, demikian juga bidama sampai 6 SKS. Padahal itu dibagi cuma 2-2. Sekarang kita rubah dari 6 SKS itu menjadi 2 kali semester. Jadi sehingga kan pertama lebih mengirit waktu mereka untuk mempelajari ini karena penggunaan semester itu. Keduanya berikutnya adalah kita lebih lebih memposisikan sistem pembelajaran kita ini dengan strategi-strategi yang tepat. Itu harapannya gitu, dan nanti pada saat ujian bebannya ini tidak terlalu banyak. Karena apa, dengan 2 SKS berarti kan setiap 1 semester harus berapa mata kuliah yang harus mereka tempuh gitu. Karena kalau di situ batas maksimalnya 24 SKS berarti kan harus 12 mata kuliah. 12 mata kuliah mau menghafalkan masalah ya kasihan gitu. Mabuk. Kasihan banget gitu. Nggak jadi masuk kan? Iya. Langsung aduh males deh. Sekarang sudah kita create, berarti sudah menjadi yang dulunya 2 SKS menjadi 3 SKS ya. Jadi ini lebih memperpendek sebenarnya itu kan, karena ya pengalaman kita kan juga merasakan juga ya. Sekolah dengan 2 SKS dengan sekian banyak mata kuliah itu ternyata itu membuat beban yang luar biasa. Dari pengalaman itulah kita mengkondisikan kenapa sih kita katanya itu kuliah itu harus happy. Nah, kuliah itu harus istilahnya harus relax gitu. Kuliah itu harus senang. Tapi bagaimana kita mengkondisikan mahasiswa nggak ada senang-senangnya sama sekali, juga menjadi beban yang luar biasa. Mahasiswanya sutris. Iya, mahasiswanya pada stres gitu ya. Pada stres. Malah kita ini bukan mengkondisikan orang menjadi lebih baik, tapi mengkondisikan orang menjadi orang yang istilahnya itu tidak ada kemerdekaan yang mereka rasakan. Ya. Apalagi nanti ketemu 12 mata kuliah satu semester ini, ketemu sama dosen-dosen yang istilahnya yang killer yang justru nanti akan mempersulit pada mahasiswa. Tentunya ini kan harus kita kondisikan. Nah, kalau sekarang sih seharusnya ya nggak seperti itu. Karena apa? Kita dosen itu perannya kan beda, bukan seperti dulu. Karena kalau dulu kan dosen kan segala sumber ilmu ya katanya. Segala sumber ilmu. Kalau sekarang enggak, dosen itu perannya apa? Fasilitator. Pendamping mahasiswa untuk belajar. Iya. Masih ditempanin kan ya? Iya, itu yang tentu yang perubahan ini yang tentunya harus mengkondisikan cara berpikir kita juga harus beda. Karena kita hanya sekedar mendampingi mahasiswa. Maka kalau mahasiswa kita harus mencari materi sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan tugasnya, karena kita mendampingi gitu, mendampingi mereka untuk belajar. Tapi kita harus mengkondisikan mereka bagaimana mereka bisa mencari kondisi itu, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Bante, kalau tadi kan kita berbicaranya tentang pendidikannya ya, skill. Kalau di perguruan tinggi itu kan pasti akan ada, kalau yang sering kita dengar ya, badan eksekutif mahasiswa itu kan ada ya Bante. Bagaimana sejauh ini peran dari manajemen akademik dari Semaratungga ini untuk memperhatikan BEM itu? Apakah BEM itu juga kegiatannya hanya terpatok dengan keagamaan saja atau juga ikut demo secara luas? Oh, ngeri banget. Ya kegiatan mahasiswa kan banyak sekali ya. Kan ada di situ kan ada pilihan-pilihan kecakapan. Kecakapan ya bisa belajar seni budaya, bisa mungkin memilih di situ
Misalnya kalau di Semaratuga itu ada marching band, ada istilahnya itu seni kerawitan, itu seni tari juga. Kayaknya kemarin ada beberapa hal juga yang memang kita kondisikan karena kita juga melihat di lapangan itu kebutuhannya seperti apa. Gitu. Kembali lagi kebutuhan apa ya nanti yang ya? akan kita persiapkan buat mereka supaya mereka itu saat berada di lapangan itu tidak canggung gitu, tidak bingung dan mereka bisa mengerjakan itu ya. Nah, ini mengkondisikan orang yang terampil itu kan yang ya kalau kita bilang susah ya nggak susah sih sebenarnya, tapi bagaimana mereka ini membuat mereka itu menjadi menyukai apa yang seharusnya potensi apa yang seharusnya berada dalam diri mereka. Nah makanya setiap saya ketemu sama mahasiswa saya bilang bahwa Anda itu sebenarnya bukan orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, tapi pada prinsipnya bahwa diri Anda itu sebenarnya ada potensi yang luar biasa yang Anda sendiri ini sebenarnya yang harus menggali, bukan orang lain yang menggali potensi Anda. Nah, disinilah yang tentunya perlu menyadarkan pada mahasiswa itu sendiri supaya mereka tahu bahwa saya itu punya potensi dan mereka harus membesarkan hati mereka itu sendiri, jangan terus mengukur dengan kekurangan-kekurangan yang mereka takutkan. Maksudnya kekurangan-kekurangan yang mereka takutkan maksudnya gimana? Aduh saya itu tidak mampu, berarti saya itu tidak bisa. Kalau sudah ngomong tidak bisa berarti sama saja mereka itu sudah menutup diri untuk tidak mau berkembang. Dan itu yang selalu saya selalu bilang bahwa Anda itu jangan membodohkan diri Anda sendiri. Dan Anda jangan istilahnya itu menutup kemampuan Anda yang seharusnya Anda punya potensi itu untuk bisa Anda bangkitkan. Sampai kadang-kadang saya ceritakan gini. Ada yang kemampuan akademiknya itu rendah pada saat mereka belajar. Tapi setelah mereka lulus punya kemauan yang luar biasa. Ternyata mereka berada dalam lingkungan itu tadi, seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Bukan hanya sekedar menjadi guru, tapi mereka bisa mengatur guru-guru yang mengajar di situ gitu, di lembaga sekolah itu. Ini skillnya kan, beda. Skill ini kan ya, sebenarnya kan luar biasa gitu, luar biasa. Ternyata itu dia punya kemampuan yang tersembunyi. Manajemennya yang mungkin beda. Dulu kemampuan akademiknya padahal dulu rendah gitu. Iya, karena sudah hafalin susah. Nah ini ya ternyata itu ternyata luar biasa juga ya. Iya, menarik sih Bante. Itu saya menjadi manajer dari satu lembaga pendidikan. Akhirnya mereka jadi bisa ngatur guru-gurunya, ngatur kepala sekolahnya itu ya, bisa mimpin mereka semua, bisa membesarkan lembaga pendidikan itu kan luar biasa itu. Nah itu satu kondisi-kondisi yang sekarang kita langsung terus kita survei, kita pantau sebenarnya anak-anak kita itu punya potensi apa sih setelah berada di lapangan itu. Ya ada yang punya kekurangan, ya ada. Tapi kalau setelah itu kita lihat bahwa mereka yang ada kekurangan itu kemauan untuk belajarnya kurang, kalau saya lihat. Ya. Saya saat berada di tengah-tengah masyarakat itu mereka tidak siap untuk menghadapi itu. Nah, kalau mereka yang punya keinginan untuk belajar, akhirnya mencari pengalaman baru, loncatan baru, ternyata mereka bisa mengkondisikan hidup mereka ini menjadi luar biasa. Dan secara tanpa sadar mungkin mereka mengaplikasikan tadi ilmu agamanya Bante. Sehingga dari sana potensi mereka muncul. Dan kalau itu terjadi ya otomatis Buddha Sasana, ajaran Buddha itu kan tetap berjalan. Ya, bukan secara tekstual tetapi secara kontekstual dan sudah menyatu dalam kehidupan. Ya tadi balik lagi value proposition tuh nomor satu. Nomor satu ya kok. Nomor satu. Tidak bisa ditawar. Jujur, iya. Udah plusnya di situ. Menarik Bante. Tapi karena keterbatasan waktu kita belum bisa gali banyak. Tapi semoga nanti di lain kesempatan kita bisa menggali lebih banyak lagi. Terutama kalau STAB Samaratuga sudah punya prodi lain nih Bante. Nah, perlu kayaknya kok. Tia biar bisa join lagi. Ya kita punya harapan bahwa tahun depan kita sudah punya prodi lain. Sadu Bante. Terutama yang Buddhist Study sama yang S3-nya. Siap-siap kok. Kita siapkan. Ya nanti kalau kesempatan itu mau lanjut sampai S3 ya
dengan senang hati. Waduh, ini terekam lagi Bante. Suatu saat dilihat lagi bisa. Baru ngajukan judul. Ya seharusnya kita masuk di S2, masuk di S3 ini kan sebenarnya kita sudah harus mempersiapkan penelitian apa yang harus kita lakukan. Ya. Yep. Yang itu yang kadang-kala loss dari kita, bahwa sudah mau masuk S2 tapi masih belum tahu apa yang akan diteliti. Tidak berkelanjutan ya. Maka saat berada di lingkungan itu jangan berpikir saya harus mencari judul apa, tapi berpikirlah bahwa tema penelitian apa yang akan saya angkat, sehingga kita nanti mencari permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu diinkludkan dengan persoalan-persoalan yang akan kita tuangkan dalam penelitian itu, nanti supaya ini lebih gampang. Apalagi kemarin setelah ikut workshop itu kan sangat luar biasa gambarannya. Ya. Sudah makin membuka wawasan atau tambah membebani wawasan. Cara mudah Bante, mencari literatur dengan sistematik. Sistematik literatur review. Udah ada satu langkah. Iya, satu langkah. Nggak kepikir kita. Iya. Selama ini nggak pernah berpikir untuk itu. Ternyata mau bikin satu jurnal aja gampangnya seperti itu ya. Iya. Nah, itu tinggal sekarang tinggal nanti dituangkan, dikondisikan, diaplikasikan supaya apa yang disampaikan mudah sama penyampai materi narasumber ya. Itu nanti betul-betul mudah. Memang mudah untuk dilakukan memang. Ini baru kelihatannya sih Bante mudah. Baru dipikirkan ya, untuk dilakukan ya belum ya kok. Makanya saya selalu bilang gini, ini baru saya pikirkan Bante. Oh loh, itu istilahnya belajar itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dijalankan. Dilakukan. Untuk dijalankan, jangan cuman dipikirkan aja, actionnya nggak ada. Memang tetap mesti melangkah satu langkah baru bisa tahu. Saya punya satu dosen itu profesor, salah satu profesor saya itu menyampaikan gini, kamu berani masuk ke lembaga ini, kamu juga harus siap untuk keluar. Nah, berarti di sini kan memberikan satu motivasi yang luar biasa. Karena apa? Sudah siap untuk sekolah ya siap resikonya dan siap menjalani prosesnya. Dan proses itu harus kita selesaikan, maka harus diselesaikan dengan tepat waktu. Ternyata kawan-kawan Anda juga bisa gitu. Ya. Kawan-kawan kita yang istilahnya mahasiswa-mahasiswa itu ada yang selesai tepat waktu. Kemarin Bante baru menyelesaikan untuk ujian tesisnya itu, mereka angkatan 2020 sekarang udah lulus. Ya. Tadi saya dengar kabarnya dari Bante Diti. Berarti tepat waktu, benar-benar tepat waktu dan hasilnya luar biasa. Wow. Ada hasilnya luar biasa. Tapi ini bukan untuk menakuti loh ya, maksudnya itu memberikan motivasi. Ternyata bisa itu. Ya. Kalau ada yang bisa, kenapa kita nggak bisa? Oh iya. Ya itu jangan hanya dipikirkan ini. Itu satu yang yang menjadi motivasi saya. Ya. Itu salah satu guru kita, Bante Suryanadi itu dia selalu bilang, barang ketok, barang kelihatan aja masa nggak bisa. Aduh. Nah itu loh yang beliau selalu sampaikan, itu yang selalu menjadi moto saya juga. Gitu. Mungkin itu kan jadi moto saya juga. Iya, kayaknya saya juga mulai ini. Ya, sama saja tadi disampaikan, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Ya. Oke. Karena itu barang kelihatan kok. Barang kelihatan ya, istilahnya kita juga nggak bodoh-bodoh amat, jangan sampai itu. Siap Bante. Siap Bante. Ya itu ya sebenarnya itu bagaimana kita memanfaatkan peluang, kesempatan itu dengan baik dan nanti istilahnya mempersiapkan proses yang kita lakukan itu dapat terselesaikan dengan baik gitu. Yang penting diikuti proses itu ya, nanti hasil masih maksimal tidaknya hasil yang kita peroleh itu tergantung dari kecermatan kita. Baik. Dan semua pasti bisa. Jadi bisa, yang penting itu tadi diingat bahwa berani masuk harus berani siap keluar. Gitu. Jangan masuk aja tapi sebenarnya keluarnya nggak jelas. Keluarnya nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Terima kasih Bante sangat sayangnya kehadirannya. sama lembaga kita. Ya.
Menarik Bante. Terima kasih sekali lagi Bante kehadirannya, karena ini akan membuka wawasan bahwa perguruan tinggi agama Buddha bukan hanya sebatas guru agama, tetapi kesempatan lain bisa, dan terutama kalau ini menurut versi saya ya, tadi Tia setuju, value proposition lulusan dari sekolah tinggi agama Buddha itu sebetulnya sudah nomor 1 nih. Tinggal yang lainnya, terutama skill juga. Dan itu lebih luas ya, kok jangan jadi takut bisa berarti masuk ya. kemana aja. Ya tapi memang balik lagi ke masalah profesionalisme. Karena nggak mungkin dari STAB langsung jadi dokter. Nah, beda. Tapi bidang umumnya bisa, perkantoran bisa. Baik Bante, terima kasih diskusi kita. Semoga di lain kesempatan bisa disempatkan Bante. Izin jika diundang kembali Bante. Siap. Satu. Terima kasih Bante.